Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insan BPJS Ketenagakerjaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam merupakan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penciptaan makhluk lainnya seperti jin dan malaikat. Penciptaan ini tak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, di dunia aktivitas kita diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana tadi yang telah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari akhir balik sampai dengan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, semuanya dinilai daripada tingkat takwa kita, ibadah kita, sujud kita. Apakah kita banyak beribadah kepada Allah, mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya, atau bahkan kita bermaksiat kepada Allah? Insan BPJS Ketenagakerjaan, kita sebagai karyawan tentunya harus pandai-pandai menyiasati waktu sehari semalam ini. Waktu itu kita sempatkan bukan hanya untuk bekerja saja, atau bahkan ketika kita bekerja kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sempatkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Kita sempatkan waktu sehari semalam itu untuk beribadah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Waktu itu kita gunakan juga untuk bermanfaat kepada masyarakat, tetangga, saudara, bersosialisasi ke masyarakat agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi mereka. Ada satu kisah yang menarik yang dapat menjadi ibrah dalam kehidupan kita ini. Kisah ini menceritakan suami istri membina rumah tangga yang dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama diberi nama Herbert, seorang laki-laki yang tampan. Yang kedua Anis, seorang wanita yang cantik. Yang ketiga Asol, seorang laki-laki yang biasa-biasa saja, berbeda dengan kakak-kakaknya. Mengapa demikian? Karena perlakuan yang diberikan pada Asol ini berbeda ketika ia diberikan pendidikannya, pengajarannya, makanannya, kemudian juga pendidikan informalnya, perhatiannya tentunya berbeda ketimbang anaknya pertama dan kedua, Herbert dan Anis. Herbert dididik dari kecil hingga dewasa, hingga pada akhirnya tumbuh menjadi orang yang sukses, kaya raya. Dan Anis dididik dari kecil hingga dewasa sehingga sukses, anak yang cantik, menjadi idola seluruh pria yang ada di daerahnya. Berbeda dengan Asal, ia menjadi anak yang biasa-biasa saja, tetapi
kebiasaan itu tidak menjadi kufur akan nikmat. Ia selalu bersyukur, ia tetap berterima kasih pada orang tuanya atas segala apa yang diberikan ketika ia kecil hingga dia dewasa, tumbuh berkembang dan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Satu ketika ayahnya ini jatuh sakit, kemudian ia meminta anak-anaknya untuk datang menjenguk. Harbet dan Anis tidak serta-merta, tidak segera untuk mendatangi ayahnya yang sakit. Mereka sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan sosialita bagi kaum Hawa. Berbeda dengan Asal, ia segera mengunjunginya, mendapatkan kabar, mendapatkan telepon dari ibunya bahwa ayah sakit, maka semua pekerjaannya ia tinggalkan dan ia segera berkunjung ke rumah orang tuanya dan menjenguk, melihat kondisi orang tuanya tersebut. Insan BPJS Tenagakerjaan, tiga anak ini sebetulnya mencerminkan pada tiga hal yang berbeda. Harbet ini adalah mencerminkan harta benda, bahwa kita sesungguhnya dalam kehidupan ini tidak hanya mengumpulkan, menumpuk harta benda yang pada akhirnya nanti tidak akan bermanfaat untuk kita sendiri. Yang kedua, Anis, anak dan istri. Ketika kita mempercolek istri kita dan anak-anak kita, memperbagus fisiknya, dandanannya, memberikan perhiasan agar nanti orang melihat memandangnya kagum akan dirinya. Tetapi ini tidak menjadi manfaat nanti bagi kita ketika nanti kita butuhkan di akhirat kelak. Tetapi anak yang ketiga inilah mencerminkan asal anak soleh. Anak soleh ini yang nantinya akan bermanfaat bagi kita di akhirat, fi yaumil qiyamah, yang mendoakan kita, memberikan syafaat kepada kita. Untuk itu, marilah insan BPJS Tenagakerjaan jangan mengedepankan harta benda, mempercantik anak istri, menghias diri, dan lain sebagainya. Tapi marilah kita tingkatkan amal soleh kita, beribadah, memberikan zakat, infak, sedekah, berbuat baik kepada orang, berprasangka baik kepada sesama, jauhkan daripada prasangka buruk, ghibah, fitnah, dan lain sebagainya yang merusak hati kita dan perbuatan kita, sehingga nanti amal-amal baik tersebut akan menolong kita di alam barzah, alam akhirat, dan memberikan syafaat kita fi yaumil qiyamah. Demikian, semoga ini bermanfaat dan menjadi tarbiyah bagi kita semua, agar kelak kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, dan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.